Halo semuanya, selamat datang di kanal Opa Dosen. Pada video kali ini saya akan sedikit mereview mengenai Ubuntu 20.04 di versi LTS tentu saja. Baru saja Ubuntu ini merilis versi Ubuntu yang baru beberapa hari yang lalu, tanggal 23 kalau nggak salah. Tapi saya baru nyoba ini 2 hari kemarin. Saya coba di VirtualBox, saya sudah install. Yang sedikit mengagetkan memang terutama user interface-nya ketika kita nginstal Ubuntu-nya itu sendiri, lalu juga di sistem booting-nya, terus juga penampilannya agak berbeda kalau kita terbiasa pakai Ubuntu versi 18. Oke, untuk lebih lengkapnya, kita coba langsung aja di VirtualBox. Yes. Oke, ini dia tampilannya. Ketika dia dalam masa proses booting, bisa kalian lihat tampilannya agak sedikit berbeda ya dengan yang versi 18. Saya nggak tahu kalau untuk versi 19-nya kayak gimana. Saya nggak pernah nyoba. Ditunggu aja sebentar selagi proses booting. Agak sedikit lama emang. Sebenarnya harusnya proses bootnya harus seharusnya lebih cepat ya. Yang sedikit kerasa itu ketika saya install versi 18 di VirtualBox, RAM 2 GB itu sudah cukup untuk menjalankan Ubuntu ini. Nah, sedangkan di Ubuntu 20, saya minimal harus pasang RAM sebesar 4 GB untuk virtual RAM-nya. Sudah proses, kita coba login. RAM 4 GB nih di VirtualBox ini nggak smooth banget. Masih ada sedikit agak patah-patah sedikit gitu. Jadi kalau dibilang agak berat, sebenarnya nggak juga sih. Kalau sebenarnya buat zaman sekarang kan kalau kalian bikin, sorry bukan bikin, tapi install OS-nya langsung di PC, minimal pasti RAM di kita kan sudah 8 GB. Saya rasa itu udah smooth banget. Sedangkan ini di VirtualBox, saya cuman kasih setting RAM 4 GB minimal. Dibandingkan dengan yang 18, saya kasih setting 2 GB, ini masih agak patah sih. Nah, ini dia tampilannya. Kalau kalian lihat di background-nya, dia ada gambar kucing fossa. Kalau kalian suka nonton film Madagaskar, itu ada kucing predator di sana, ini namanya fossa. Tampilannya kayak gini. Ketika langsung install, oke, bagus banget emang. Agak sedikit beda sih. Bedanya jauh sekali sebenarnya. Sama kalau dibandingkan dengan versi 18 yang sudah saya install kemarin. Kita lihat dulu di bagian menunya. Di show application-nya masih agak sedikit mirip lah. Di sini saya udah install beberapa file aplikasi seperti CodeLight dan Visual Studio Code. Kita coba dulu di bagian settingnya mungkin ya. Kalau kalian perhatikan ada sedikit yang beda di bagian appearance-nya ini. Kita bisa ngatur versi Windows color ya. Udah kayak sedikit sedikit mirip kayak Mac lah, Mac OS, Windows juga sudah ada kalau nggak salah. Kita bisa pilih light, atau kita bisa pilih dark, atau kita juga bisa uh, bikin yang versi standarnya seperti apa. Icon size-nya masih bisa kita atur di sini, atau height dock-nya bisa kita atur seperti ini. Nanti dia akan mengikuti.
dockingnya harusnya di sini. Eh, selanjutnya, selanjutnya di bagian display di sini kita bisa sedikit atur orientasinya mau landscape, portrait right, atau di flip, dibalik. Terus kita juga bisa bikin fractional scaling. Nah, dia scaling nanti dianya. Cuman nggak enak banget ya. Terlalu kecil kalau menurut saya. Kita balikin aja ke 768 deh, biar nggak sempit banget. Apply. Nah, dia kita bikin keep change. Nah, ini udah enak banget posisinya. Eh, yang paling penting, kalau biasanya kita install Ubuntu itu biasanya dari versi terdahulu, di situ ada Amazon Web Launcher. Di sini udah nggak ada di sininya. Bisa kalian lihat di bagian kiri itu udah nggak ada yang namanya Amazon Application yang sudah terinstall secara default. Yang paling penting sih ada beberapa faktor dari Ubuntu. Dia bilangnya begitu. Yang pertama, dia udah pakai Linux kernel versi 5.4. Nah, ini penting sekali kernel karena pembaruan kernel untuk pendukungan di OS itu eh, kalau saya ingat di versi kernel 4 itu dia banyak bug sekali. Sekarang sudah update, artinya sudah bagus. Terus juga Ubuntu dibilang di websitenya juga dia bootnya sudah lebih cepat. Eh, tapi saya ngerasa, kalau saya rasa ya, di sini di RAM 4 GB di VirtualBox ini ya standar kayak yang 18 lah, pakai RAM 2 GB. Terus juga logonya ketika dia proses booting tadi ada logo sedikit Ubuntu, muter-muter dikit. eh kita juga tadi bisa bikin dark theme atau light theme-nya, terus juga ini sudah pakai Genome versi 3 kalau nggak salah, versi 3. Terus juga tadi kita sudah coba fractional scaling-nya yang di sini. Fractional scaling, kita bisa atur scaling dari display-nya seperti apa. Lock screen-nya juga beda nanti. Kalau kita coba di lock screen, ketika screen-nya sudah tidak aktif, nanti dia agak sedikit beda. Terus juga Ubuntu software-nya dia sudah menggunakan Snap. Nah, seperti ini ya. Ubuntu software-nya dia memakai Snap. Eh, Genome cell-nya juga dia bilang sudah ada sedikit peningkatan. Eh, terus juga, nah ini dia. Ini software katalognya, lagi di-download dulu. Dia juga ada ZFS untuk install support aplikasi. Eh, terus dia juga menambahkan game mode di bagian setting. Di sini ada banyak, kita coba lihat dulu bagian network, masih sama aja. Kita bisa atur connected-nya. Ini saya pakai wire karena dia pakai VirtualBox, jadi terdeteksinya sebagai kabel. Bluetooth, kalau laptop atau PC kalian sudah ada Bluetooth-nya, bagian background-nya, nah ini dia, default-nya adalah Fossa tadi ya. Atau kita bisa ganti, nanti kalian bisa ganti sendiri appearance-nya, tema tema window-nya seperti apa, notification-nya. Nah, ini dia, kita bisa bikin don't disturb. Kalau kalian misalnya suka gaming pakai Linux misalnya, tapi kayaknya gaming lebih enak di Windows ya. Bagian search-nya, mau bagian apa aja yang mau dicari, files kah, karakternya seperti apa, atau di terminalnya nanti seperti apa di bagian search-nya. Application-nya,
Di sini ada bagiannya, notifikasinya, additional driver, archive manajernya seperti apa nanti di settingnya. Jadi sudah, wah ini sudah terinclude sekali ya, sudah enak. Oh, keren nih. Bagian application dia sudah menyatu. Selanjutnya kita coba di bagian privacy-nya, ini penting sekali. Connectivity checking, oke, location-nya di turn off. Ini bisa dibikin on. Nggak ada aplikasi yang mengakses lokasi. Thunderbolt, kalau laptop kalian punya colokan Thunderbolt, biasanya sudah include di USB 3 kalau sekarang, kalau nggak salah. File history-nya bisa dihapus dari sini, dari file history atau trace-nya, mau otomatis berapa hari nanti dia otomatis menghapus. Nah ini dia screen lock-nya, blank screen-nya bisa diatur berapa menit, automatic screen lock ketika si display atau mouse kalian tidak mengetikkan apapun di komputer kalian, di Ubuntu kalian. Juga ada show notification di lock screen-nya, kalau nanti ada notifikasi. Nah ini diagnosa untuk kalau misalnya ada error di Ubuntu 20.04 ini. Apakah kita mau kirim secara otomatis atau kita nggak mau sama sekali, atau secara manual nanti kalau muncul pesan error kalian mau ngirim atau enggak. Online akun, kalian bisa masukin akun online kalian, entah itu Ubuntu, Google, Nextcloud, Facebook, misalnya akun Microsoft. Di sini ada banyak sekali, bisa juga tuh menambah. Di bagian sharingnya, mau sharing apa aja di sini diaktifkan dulu di radio button yang paling atas ini. Mau di sharing apa enggak sih? Nah, di bagian mana yang mau di sharing? Di bagian network kalian. Kalau komputer kalian terinstall Ubuntu ini, networknya kalian mau sharing ke teman-teman kalian, misalnya kalian mau sharing musik, video, atau gambar, nanti di koneksi yang mana. Ini kita turn off aja. Sound-nya, bagian sound standar. Analog input outputnya bawaan, nggak ada audio interface, kecuali kalau yang seneng misalnya seneng untuk bikin musik misalnya langsung dari PC kalian, kalian bisa atur input output device-nya di sini. Mau inputnya misalnya dari audio interface kalian kah, atau langsung colok manual ke laptop, outputnya nanti seperti apa, entah itu ke speaker aktif atau speaker pasif, atau dari langsung speaker di laptop atau PC kalian misalnya. Powernya, blank screen-nya bisa diatur 5 menit atau berapa. Suspend power button bisa juga diatur. Display tadi sudah dicoba. Mouse atau trackpad, primary buttonnya apa, kalian ngeklik pakai tombol kiri atau kanan. Mouse speednya bisa diatur. Natural scrollingnya juga di yang scroll mouse kalian. Keyboard shortcut, di sini kalian bisa atur shortcutnya. Printer, kalian misalnya mau menambahkan hardware printer baru. Removable media, ini dijalankan otomatis yang mana dulu sih, atau kalian masih misalnya pakai punya CD, bisa auto dijalankan misalnya seperti itu, pakai aplikasi apa. Colornya, ini calibration karena nggak terlalu ini ya, karena pakai VirtualBox. Regionnya, nah ini bisa diatur language-nya, bahasa utamanya pakai bahasa Inggris kah, atau misalnya pakai bahasa yang lain. Kalau secara defaultnya sih Inggris versi United States ya, karena Inggris yang lain tuh agak sedikit beda. Contohnya kalau di Inggris UK atau British atau
Inggris Inggris United Kingdom. Seperti warna, bahasa Inggris United States-nya color, COLOR. Sedangkan di UK COLOUR, ada sedikit beda pronunciation. Di Inggris dia agak kalau Inggris Amerika dia jauh lebih simpel. Penyederhanaan lah kalau di Inggris Amerika. Input source-nya defaultnya Inggris. Kalau kalian orang suka kerja di Jepang atau Korea, kalian bisa menambahkan inputnya pakai Hangul atau pakai misalnya katakana atau hiragana. Universal access, dia mau diaktifin nggak nih universal access-nya di sini, di bar di atas ini. Kalian bisa atur langsung di sini. Jadi nggak usah ini ya, langsung nggak usah ke setting lagi. Cukup di sini. Ini di nonaktifin aja universal access-nya, saya nggak perlu. Usernya, untuk penambahan user seperti apa, misalnya ganti fotonya seperti ini, ganti foto kalian misalnya yang kalian suka, ganti nama misalnya seperti itu, ganti password. Kalau ada yang punya fingerprintnya juga, apa mau automatic login di sini bisa. Default application, nah ini penting. Webnya saya pakai Firefox, ini bawaannya, mailnya kalau kalian nanti misalnya download Thunderbird atau aplikasi lain misalnya Outlook ada di sini nggak sih? Outlook kayaknya khusus buat Windows sama Mac deh. Mail biasanya pakai Thunderbird di sini deh kalau nggak salah. Teks kalendernya kok teks editor ya di sini aneh. Musiknya misalnya mau pakai VLC atau KMP atau yang lain-lain, videonya juga mau pakai VLC atau KMP, fotonya pakai image viewer atau pakai ACDC misalnya. Datetime-nya bisa diatur secara otomatis atau kita bisa bikin secara manual. Format hour-nya, format jamnya bisa dibikin AM PM. Di bagian about kita lihat device name-nya ya device name kalian nanti sendiri. Memorinya saya bikin 4 GB ini sebenarnya, tapi dia terbaca 3,8 ya. Prosesornya oke, prosesor kalian. Grafiknya ini LLVM, karena VirtualBox pakai 128 bit. Disk capacity itu tergantung dari PC kalian nanti sendiri. OS name-nya Ubuntu 20.04 LTS long term service. OS type-nya 64 bit. Sudah nggak ada 32 bit lagi ya. Jadi di tahun 2020 ini hampir semua platform sudah 64 bit. Jadi kalau kalian masih punya laptop atau katakanlah PC yang masih 32 bit, saya saranin sih lem biru aja ya. Lempar beli baru. Tapi lagi masa corona gini agak susah juga ya. Windows sistemnya X11 tentu saja. Ini platform bawaannya, virtualization-nya pakai VirtualBox, terdeteksinya sebagai Oracle. Kalian bisa dapat Ubuntu 2004 ini langsung di ubuntu.org. Kalian bisa download ISO-nya, entah itu pakai direct HTTPS atau bisa download dari torrent misalnya. Torrentnya tapi torrent versi aslinya ya. Lalu kalian bisa install di PC kalian. Kalian bisa bikin USB boot atau kalian bisa install di VirtualBox kayak saya. Oke, sampai sini review dan eksplorasi Ubuntu 20.04 versi LTS-nya. Segitu aja sih, yang penting tuh Linux kernel 5.4, terusnya booting ya, proses bootingnya katanya jauh lebih cepat, terus juga proses instalasinya di graphic user interface-nya agak berbeda. Graphic user interface-nya juga tadi kalian sudah lihat ketika menjelajah. Di bagian settingnya kita bisa atur window themes-nya seperti apa, terus juga ada banyak sekali
Amazon Launcher-nya juga udah nggak ada. Saya kira sampai segini dulu proses eksplorasinya. Yang penting sih dia udah pakai 64 bit ya. Dan kayaknya kalian kalau mau langsung install di PC minimal 8 giga deh. VirtualBox 4 giga nih masih agak sedikit laggy dikit. Sebenarnya lancar, cuman kalau menurut saya pribadi masih agak kurang. Sampai sini aja dulu proses review dan eksplorasi Ubuntu 20. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.